Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kelas konseling. Di sini di episode kali ini kita akan membahas tentang harapan orang tua versus kemampuan anak. Pasti relate terhadap kalian semua. Tentunya dengan narasumber yang masih sama, ada Mas Rizal dan Mbak Nisa. Halo, sehat ya Mas Rizal sama Mbak Nisa ya? Oke. Uh, Kita masuk ke materi. Kita tahu setiap orang tua pasti menginginkan anaknya berprestasi secara akademik. Oke, akan tetapi ternyata harapan dan ambisi orang tua agar anaknya memperoleh nilai yang bagus sangat berpengaruh pada capaian nilai yang akan benar-benar diperoleh oleh si anak. Nah, dari sini kita tahu nih, kadang orang tua kita itu menginginkan kita itu sesuai dengan apa yang mereka harapkan itu kan. Tapi terkadang kita ini enggak kurang 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 serak sama yang diharapkan orang tua, atau kita punya pilihan sendiri dan seperti apa. Uh, dan kadang ini anak pertama itu, karena aku anak pertama juga sih, karena kadang harapan terhadap anak pertama itu justru lebih besar daripada anak-anak selanjutnya, kedua dan ketiga. Itu yang saya rasakan, nggak tahu ya kalau dari mungkin enggak, anak kedua gini-gini, anak ketiga gini-gini. Wah, tapi itu yang saya rasakan itu kan. Kadang juga versus kemampuan anak kan ya. Kadang bukan saya meragukan diri sendiri sih, tapi kadang aduh kok aku teman kayak gini sih dan segala macam. Nah, menanggapi fenomena-fenomena yang seperti itu, kalau dari Mbak Nisa sendiri, gimana Mbak? Enggak. Oke, ada dua versi berarti ya Mas, versi orang tua juga versi anak gitu ya. Nah, kalau dari orang tua berarti kita sebagai orang tua harus memiliki solusi untuk sebuah ekspektasi kita ke anak-anak. Kira-kira apa yang jadi keinginanku sebagai orang tua itu, apakah akan membebani anakku atau tidak? Gitu. Jadi sebelum mengutarakan harapan kita sebagai orang tua ke anak, kita coba pikirkan dulu kira-kira ekspektasiku ini, harapanku ini membuat anakku jadi lebih semangat belajar atau justru membebani dia secara psikis, juga secara fisik, mungkin harus latihan, harus belajar, harus les. Kalau dari sisi orang tua kita harus menyadari dulu itu, bahwa kita harus mengukur kadar kemampuan anak, karena satu anak dengan anak lain itu pasti memiliki kelebihan yang beda-beda. Terus yang kedua, dari anak, kadang kita sebagai anak merasa terbebani dengan harapan orang tua kita. Jadi yang harus kita pahami dulu adalah sebenarnya orang tuaku itu punya harapan supaya aku punya masa depan yang lebih baik. Tapi mungkin penyampaiannya tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan. Jadi bisa dibicarakan ke orang tua. Contoh kecil gini, dulu waktu saya masuk SMA, saya pingin SMK karena saya suka masak. Sedangkan ayah saya pingin saya masuk ke SMA. Saya pikir setelah SMK saya langsung bisa kerja. Harapan ayah saya setelah SMA barangkali punya rezeki bisa kuliah. Jadi kita harus punya solusi. Caranya masih nyambung sama tema kita yang tadi. Kalau kita sudah punya komunikasi yang efektif kepada anak atau dari anak ke orang tua, insya Allah semua bisa didiskusikan. Nah, yang jadi salah kaprah itu adalah cara kita menyampaikan mungkin harus ditata dulu. Kita seringnya, kamu itu loh, harusnya tuh kamu masuk IPA, ngopo masuk IPS gitu. Nah, kalau gitu kan anak langsung dengar kata-kata kamu itu loh, anak pasti akan, aduh sengeni mana aku gitu kan. Nah, tapi kita bisa bisa bicara dengan bahasa, sebenarnya ayah itu pingin kamu ke IPA loh dek, ayah lihat kamu di IPA tuh bagus, tapi kamu memilih IPS. Kenapa ya kira-kira kamu memilih IPS? Nah, kalau gitu kan, oh oke.
Mungkin anak akan sedikit nyesal, oh ayahku harapannya ke sini, tapi aku bisa jelaskan, oh aku memilih ini karena seperti ini ya. Jadi kita menggunakan bahasa memulai obrolan dengan kalimat yang membuat orang nyaman mendengarnya, membuat orang yang kita ajak bicara merasa tidak disudutkan. Balik lagi tadi, kalau komunikasinya sudah bagus, dengan balik lagi atas dasar kita respect ke anak, anak respect ke orang tua juga respect ke anak, insya Allah sih bakal bisa dibicarakan semuanya, Mas. Ekspektasi orang tua juga harapan anak gitu. Oke, terima kasih buat Mbak Nisa. Ini kembali lagi di episode yang sebelumnya ya. Jadi intinya komunikasi dengan anak. Dan kadang ini karena saya saat ini statusnya masih menjadi seorang anak, jadi aku mau menyampaikan keresahanku dari sudut pandang anak gitu ya. Mungkin nanti bisa dikoreksi dari Mas Rizal atau Mbak Nisa gitu. Kadang aku merasanya gini Mas, dari dulu gitu. Dari dulu ketika aku ingin melakukan sesuatu, aku kadang pengen suka ini gitu kan. Tapi kadang tidak didukung penuh dari orang tua gitu. Nah, tapi ketika aku beranjak dewasa, biar kamu harus manut seperti saya, apa yang saya mau dan segala macam bla 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 bla. Wah, gitu kan. Jadi wah, asem. Aku kan biar pengen kayak gini, tapi gak didukung gitu loh. Atau semisal kalau ternyata jenengan orang tua gitu pengen aku ke arah sana, lamboy dari dulu dikasih tahu gitu loh. Kan katanya kalau ada kita kita masih kecil, intinya ibaratnya kayak pohon yang masih kecil gitulah, pen lurus gitu kan masih bisa dipaksa, kalau udah besar dipaksa kan malah tuklek kan gitu. Uh, Kadang wah iki piye iki gitu kan, apalagi dari dulu komunikasinya maksudnya dalam arti belum pernah mencoba untuk komunikasi seperti yang tadi Mbak Nisa bilang. Aku bayangin loh, ketika Mbak Nisa bilang tadi, dari orang tua kalimatnya diubah menjadi gitu, dari anak kalimatnya diubah menjadi gitu. Alah, iki adem banget gitu ini di rumah gitu kan, nggak pernah tukaran, nggak pernah selek masalah komunikasi dan segala macam gitu. Kalau dari Mas Rizal sendiri, uh, dengan apa yang tadi maksudnya aku bilang kayak gitu itu, monggo Mas, nanggepi Mas. Ada pertanyaan sederhana buat Mas Lana. Mas Lana anak pertama, betul ya? Ya, betul, anak pertama. Adik Mas Lana jaraknya berapa tahun? 2 tahun, 2 tahun. Jadi 3 bersaudara. Oh, dengan ke adiknya 2 tahun? Iya, adik saya ke adik lagi 2 tahun juga. Oke. Terima kasih, saya akan jelaskan dengan versi saya ya. Oke, gini, sama sih ya. Kita nyambung ke yang episode sebelumnya, komunikasi efektif dengan anak. Dan semua orang tua, bukan orang tua, semua orang itu punya harapan. Anak pun punya harapan kepada orang tua. Itu wajar sekali. Kita sebagai hamba pun punya harapan sama Tuhan sih, doa dan sebagainya. Tadi yang 777 nyambung tetap ke 777, ketika awalnya kita sudah kasih kesabaran 0-7 tahun, terus biarkan dia explore, kita kasih penjelasan dengan sabar, diulang-ulang. Wah, anakku kok usia 1 tahun belum bisa jalan ya? Itu harapan loh. Tapi tidak bisa, loh ya 1 tahun kudu wis mlaku toh. Nggak bisa. Bisa seperti itu kan nggak bisa. Harus sadar jenengan siapa, cuma hamba kayak gitu. Terus kedua, 7 tahun sampai 14 tahun usia yang kita harus dengan aturan kekang, tapi ingat bukan kekerasan ya, tapi ada aturan baku. Ketika melanggar kasih punishment, ketika berhasil kasih reward, tapi tidak dengan kekerasan. Di situ kita akan lihat nih nanti minat bakat anak kita
dari SD kelas 1 sampai 14 tahun, usia berapa itu? 14 tahun itu berarti SMP ya? Apa Mas Lana? SMP ya? Nah, itu akan kelihatan. SMP. Iya, SMP benar. Usia 14 tahun pokoknya ya, 7 tahun berikutnya itu. Nah, itu akan kelihatan. Di sini pun belum ada penjurusan IPS, IPA, bahasa, atau SMK, dan lain sebagainya, atau ada sekolah kejuruan lainnya mungkin, SMA Medika kah, dan lain sebagainya, penerbangan kah, kelautan kah, itu nanti kelihatan di 7 tahun, yang 7 sampai 14 tahun, ketika kita kasih aturan tadi baku sesuai dengan yang apa kita akan cetak. Ingat, you is my mirror, kamu itu kacanya saya. Ini akan terbentuk seperti apa nih di 7 tahun berikutnya itu. Nah, baru ketika 14 tahun sampai seterusnya, dilihat nih, terserah dia. Kita jangan ngasih harapan lebih, tapi sudah kebebasan untuk dia. Coba sesuai dengan harapan aku di awal nggak ya, waktu aku cetak dengan presisi yang sesuai harapan saya. Oh, ternyata kok aku pingin dia masuk SMK penerbangan, dia mau. Wah, keren gitu. Sekarang itu porsinya kamu bebas loh di ulang tahun ke-14 tahun ini. Papa kasih kamu kebebasan, kamu mau sekolah nanti waktu SMA, ambil jurusan apa, atau mau ke SMA, SMK, ke penerbangan, ke ini. Kasih pilihan sebanyak mungkin. Dan suruh kasih penentuan yang mana. Tapi dijelaskan satu-satu. Kalau SMA, nanti kamu berarti harus kuliah ini. Ada habis di kuliah itu ada jurusan ini. Kalau di SMK ada ini, nanti kamu masuk ke PT atau ini atau wirausaha. Ketika ke penerbangan kamu nanti jadi pilot dan sebagainya seperti itu. Kasih penjelasan, tapi kasih kebebasan. 14 tahun itu usia diskus ya, sudah diajak ngobrol, ambil keputusan dan dikasih tanggung jawab. Harapan ini akan terjadi atau tidak orang tua ke anak. Ingat, waktu 0 sampai 7 tahun yang pertama, kayak usia 12 bulan harus bisa jalan. Nah, tidak berlaku. Ini pun sama. Tidak harus. Nah, takutnya ketika semua diharuskan dan tidak sesuai ekspektasi, anak mau ngobrol sama kita udah OT dulu, kayak Mas Lana mau ngobrol sama mamanya tadi. Agak. Kalau ini hal yang tabu ngobrol, kalau mama karo papa hal yang tabu. Isin rek, mulai ini dihenti, itu bisa. Terus di bahasa kami para hipnoterapis, psikolog, psikiater, itu bukan harapan lagi namanya, tapi memupuk harapan. Kenapa memupuk harapan? Karena harapan itu dimulai dari nol atau dari biji yang nantinya tumbuh jadi tunas, tumbuh jadi mini pohon. Kita kasih lanjaran, kita kasih topang, habis itu berkembang, silahkan berkembang sesuai dengan jenis pohon itu. Ingat, jenis pohon kita nggak tahu itu jenis yang apa, yang mana, apakah ternyata bunga, bukan buah, nggak bisa. Karena ada 0 sampai 7 tahun, 7 sampai 14 tahun, seterusnya 14 sampai 21 tahun, itu berkembang sesuai dengan asal bijinya dia atau jenisnya dia. Udah terserah mereka. Ingat, saya pernah ngomong di episode yang sebelumnya bahwa komunikasi efektif ini berkaitan nanti dengan harapan orang tua versus kemampuan anak. Di 14-21 itu harus ada tes bakat minat. Ada bakatnya tapi minat enggak. Ingat itu, dicari bakatnya, minatnya seperti apa. Dan ada tugas orang tua yang lain nih, bukan hanya orang tua yang punya harapan ke anak, tapi anak pun punya harapan terhadap orang tua. Satu, harus ada perhatian. Kedua, pendengar yang baik. Tapi apa yang mendengarkan yang gimana, wong anaknya nggak cerita, karena jenengan nggak mulai belajar cerita sama anak. Terus ketiga, memberi afeksi atau rasa sayang. Keempat, memahami, memberi kepercayaan. Dipahami dulu, oh anak seperti ini, coba kasih percayaan seperti ini.
dan lain sebagainya. Terus kelima, menjadi pendukung utama support system, dan cuma yang sistem ketika jomblo. Terus keenam, tulus, bukan harus ini baru saya kasih duit gitu loh di usia 14-21 ya. Harus ini nanti kamu tak beliin motor. Enggak kayak gitu. Tulus, beli aja, kasih kejutan kayak kasih apa tanpa ada suatu tugas. Terus ketujuh, kasih contoh dan teladan. Ingat, you is my mirror, atau kamu itu kacanya saya. Kamu seperti apa? Karena saya seperti ini, seperti itu. Terima kasih dari saya. Oke, terima kasih buat Mas Rizal udah panjang lebar. Nah, tadi kan jadi kayak dari sudut pandang orang yang belum istilahnya belum terjun ke apa yang diharapkan oleh orang tua, bukan masih hanya sekedar orang tua berharapnya gini. Nah, ini kadang juga ada beberapa orang yang ketika si orang tua ini berharap seperti itu, akhirnya dia ya wis aku manut bae wis apa cari wong tua gitu kan. Aku manut bae apa cari wong tua. Udah nih dijalanin. Ketika dia menjalani itu terus akhirnya sesuai sama ternyata aku seneng kok di sini. Iku bersyukur banget gitu kan. Tapi kalau sudah terlanjur terjun wis kadung mlebu jurang ki. Waduh, kok nih gini aku tidak merasa nyaman gitu kan. Aduh, aku gimana ini untuk menjalani? Akan aku teruskan atau aku stop? Kalau semisal aku teruskan, iki dampaknya ning aku dewe. Ketika aku stop, iki wong tua mesti sing bakal wah orang tua yang akan tapi gini bapak udah ngeluarin semisal kuliah di jurusan yang orang tua yang mau gitu kan, bapak harus ngetok ke duit segala macam gini kok kamu malah nggak minat ternyata coba aku bilang dari awal. Wah iki nah itu kalau udah terlanjur nyemplung terus akhirnya bingung gitu kan, harapan orang tua nih udah masuk ke harapan orang tua tapi ternyata kemampuan si anak nggak di situ. Itu bagaimana kalau dari Mbak Nisa sendiri? Kalau ternyata ada kejadian seperti itu, mungkin yang nonton ini pun ada yang gitu soalnya mesake kuwi wong ketika dia mau aduh aku pak curhat mbek sopo gitu kan. Monggo kalau dari Mbak Nisa. Itu kayaknya masalah yang biasa dialami sama anak-anak remaja guys. Saya wis kuliah ambil jurusan apa, tiba-tiba pingin pindah jurusan apa. Atau biasanya tadinya mau mondok, sudah masuk, sehari 2 hari pingin keluar. Jadi balik lagi tadi, jangan menganggap asumsi kita ke orang tua itu adalah fakta. Jadi aku merasa aku sekolah di jurusan ini, aku tidak nyaman atau seharusnya aku tidak di sini. Nah, balik lagi, bangun obrolan dengan orang tua, tapi jangan menganggap asumsi kita ke orang tua itu adalah respon yang akan nanti orang tua berikan ke kita. Jadi orang usah suuzon sih gitu loh. Aku mau ngobrol sama ibu, sama ayah, tapi bismillah aku nggak mau suuzon, aku mau bangun obrolan ini. Jadi ngobrol saja, Pak, Bu, sebenarnya awalnya mungkin aku masuk di jurusan bahasa Indonesia misalnya. Tapi setelah aku masuk di sini, setelah beberapa semester kok rasanya aku pingin atau aku merasa aku lebih tertarik di IT ya Bu. Nah, obrolan itu dimulai dengan sesuatu yang kita rasakan. Seandainya kita merasa takut untuk disalahkan, tapi aku ngerasa gak enak sama ibu kalau aku bilang seperti ini. Aku takut ibu kecewa, aku takut ayah kecewa karena ayah sudah kadung keluar uang banyak, karena aku sudah memilih jalur yang di tengah jalan aku merasa ada sesuatu yang lebih baik aku ambil. Jadi utarakan aja, nggak usah takut dihakimi atau takut dimarahi. Ketika kita sudah bisa membicarakan sesuatu dengan menyampaikan emosi yang kita bawa dengan jelas, insya Allah orang tua bakal nangkep, oh anakku sebenarnya sudah memilih jalur ini, ternyata di tengah jalan dia ingin memilih jalur lain, dia membuka obrolan ini dengan tidak mudah pastinya, karena dia takut saya marah,
dia takut saya kecewa, dia takut saya menganggap anakku ini masih main-main. Jadi orang tua langsung bisa nangkep, asal kita beri pesan yang jelas. Aku mau ngobrol, Bu, tapi aku jangan dimarahin ya, Bu. Atau aku takut Ibu kecewa. Jadi utarakan emosi kita dulu. Apa yang kita rasakan dulu. Daripada kita, alah aku ngomong aku yuk disengeni kok. Padahal belum tentu. Walaupun mungkin yang sudah-sudah yuk disengeni sih. Cuman ketika kita mengutarakan apa yang kita rasakan dulu, paling tidak orang tua siap. Oke, anakku membuka obrolan, tapi dia tidak mau direspon dengan cara yang seperti ini. Jadi balik lagi, segala sesuatu bisa diobrolkan dengan cara yang baik, dengan bahasa yang jelas, sehingga orang yang kita ajak bicara, entah itu kakak kita, orang tua kita, menangkap pesan itu dengan baik. Balik lagi dengan tadi, menggunakan iMessage. Jangan merespon sesuatu dengan, kamu itu loh, laku lo, gitu. Jadi, mungkin orang tua kalau kita sebagai anak terbiasa mengatakan sesuatu dengan, Ibu aku mau bicara, tapi aku takut marah. Lo kenapa? Sebenarnya duit kampusnya tak nggak tuh gitar, Bu. Lah, lo itu sama mama kayak gitu. Jadi asem mungkin orang tuh batin, aduh piye iki. Cuman anakku nggak mau aku marah gitu loh. Jadi oke, aku harus atur emosiku. Anakku sudah ngasih tahu, kok aja jengkel, Bu, gitu loh. Tapi tuh nggak boleh seperti itu juga sih. Itu contohnya mungkin. Biasa anak-anak remaja kan seperti itu kan. Jadi menggunakan bahasa yang jelas dengan mengutarakan apa yang kita rasakan. Aku merasa aku nggak nyaman, Bu, dengan jurusanku ini. Karena ternyata setelah aku masuk, ternyata aku lebih tertarik dengan jurusan yang ini. Nah, orang tua juga seperti itu. Ketika anak bisa mengutarakan, menata kata demi kata, menggunakan iMessage yang baik, orang tua jadi ikut bisa gitu loh. Oh, yo sebenarnya Ibu yo rodok gelo sih, Mas. Cuman ya kamu nggak nyaman di situ, ayo kita cari solusinya. Nah, gitu kan enak. Jadi jangan bangun asumsi dulu, terus juga tunjukkan ke orang tua bahwa kita mengatakan ini juga tidak mudah, tapi ini harus dibicarakan. Tapi aku tidak mau atau aku merasa tidak nyaman kalau aku langsung direspon dengan dimarahi atau dengan dikomplain atau dengan langsung lo kamu salah, kamu tidak dipikir dulu, dengan bahasa-bahasa yang bagus. Jadi kita yang tadinya takut dihakimi jadi lebih baik menyampaikan itu, dan orang tua jadi merespon dengan baik. Jadi orang tua dan anak langsung fokus ke solusinya. Ya wes gimana ya enaknya ya Mas solusinya gitu. Kalau kamu mundur di sini, nanti memulai dari awal lagi, kamu akan mungkin akan memakan waktu lagi karena memulai sesuatu dari awal. Tapi kalau kamu lanjut, nanti kamu yang kamu sukai itu kamu bisa alihkan di pendidikan di luar formal, juga mungkin itu bisa. Tapi balik lagi, seperti apa keinginanmu, ayo kita cari solusi bareng-bareng. Gitu sih Mas. Jadi jangan pernah takut, walaupun mungkin yang sudah-sudah track recordnya kita kena marah itu, tapi nggak usah seuzon gitu loh. Namanya belajar, namanya mencoba, insya Allah pasti ada jalan. Asal kita mau mencari cara, gimana caranya berkomunikasi yang baik dengan orang tua, gimana caranya supaya aku nggak langsung dihakimi atau disalahkan, menggunakan kata yang sopan. Kita juga balik lagi memakai landasan respek ke orang tua, insya Allah semua bisa dikomunikasikan. Seperti itu Mas kurang lebih. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Aku mendengar penjelasan Mbak Nisa tadi, aku jadi ingat momen aku dulu pas lulus SD mau ke SMP. Jadi ada dua opsi ke pondok pesantren gitu. Dua sama-sama pondok ini. Yang satu aku nyaman, lah yang satu pilihan dari Bapak. Jadi dua ini. Bapak berharap aku di pondok A gitu, sedangkan aku nyamannya di pondok B gitu. Wah, gini kuno aku dilema, aku masih baru lulus SD mau masuk SMP, sedangkan track recordnya ketika aku mencoba untuk ngeyel gitu kan, maksudnya bukan ngeyel sih, tapi tidak sesuai dengan apa yang dimau orang tua aku, disengeni. Aduh, aku nangis tok isone, aku nangis tok nang kamar. Suatu saat kegep mbek ibu gitu, lucu banget iki. Kegep mbek ibu. Lah aku nangis ning opo? Tak ceritain akhirnya dari situ. Itu berarti kalau nggak salah momen pertama akhirnya aku terbuka terus mencari solusi gitu. Ternyata memang seperti yang dikatakan Mbak Nisa, ketika kita mencoba
eh, ngomong dhisik dengan cara yang baik-baik. Wong tua gerak bakal ngene kok. Itu aku percaya iku sih. Kowe kenapa? Jadi aku lanake nyamane ning pondok sih. Jadi sebelumnya kan udah kayak apa namanya ya mencoba lihat ke pondok nyamannya di pondok B tapi abah ternyata menurut saya akhirnya duduklah di situ aku abahku ibuku gitu kan akhirnya ya wis orang tua bisa memahami kita apa yang kita inginkan kok jadi percaya bahwa orang tua tuh nggak selamanya garang gitu kok pasti suatu saat Hello Kitty juga mereka itu betul itu Eh, buat Mas Rizal sendiri mau menambahkan apa yang sudah disampaikan sama Mbak Nisa tadi, enggak? Monggo. Panjang banget. Iya, eh intinya sederhana sih ya. Jenengan semua yang lihat ini, entah itu anak, entah itu orang tua, agent of change. Ayo berubah lebih baik. Semua bisa diomongin, semua bisa dikatakan, semua bisa dibicarakan. Harapan Anda, orang tua, harapan Anda, si anak, ngomonglah, ngobrol, santai aja. Hidup itu nggak bakalan bisa sesuai ekspektasi 100%. Semua itu tergantung Allah Ta'ala. Jadi cetak apapun, seapapun itu, sedetail apapun itu, belum tentu itu akan kejadian. Ingat, kita itu hamba punya Tuhan. Cukup seperti itu. Oke, kadang apa yang kita takutkan itu tidak selalu terjadi kok. Makanya percaya wae wis lakoni pedek kalau memang waktunya kamu bercerita yo wis monggo bercerita. Kalau memang kamu takut apa namanya orang tua yang nanti akan berespon seperti apa, sempenting cerita lagi dhisik. Kalaupun akhirnya disengeni, yo yang penting kalian udah cerita. Karena orang tua, saya yakin orang tua itu ketika anak bercerita apapun, semisal respon di awal itu dia marah, tapi sebenarnya ketika sudah itu meh bubuk gitu kan, overthinking mesti mereka jadi omong ke anakku ki iya temenan pura yo nah dan percaya suatu saat pasti akan ada pembicaraan itu lagi wis to mesti kayak ngono kuwi peduli nih wong tua ning anak ki kalau terlebih biasanya ning bapak gitu kan biasanya rodok gengsi gitu kan untuk mengatakan bahwa aku peduli terhadap anaknya gitu kan uh, ya gitu pokoknya intinya makle ke sana-sana gitu berarti intinya ketika harapan orang tua terhadap anak balik lagi relate dengan episode sebelumnya gitu. Intinya komunikasi dengan anak yang baik, komunikasi dengan anak dan orang tua, orang tua terhadap anak pun sebaliknya anak terhadap orang tua gitu. Untuk episode kali ini langsung ke closing statement aja mungkin dari masing-masing narasumber dari Mbak Nisa dulu gitu tentang harapan orang tua terhadap anak versus kemampuan anak ini. Monggo. Harapan orang tua versus cita-cita anak mungkin ya seperti itu. Jadi dari orang tua dulu, kita sebagai orang tua harus memahami bahwa anak itu bukan kita. Anak itu punya jalan hidupnya sendiri. Anak itu pribadi yang utuh, dia bukan miniatur ekspektasi kita. Jadi harus kita pahami kalau harapanku dulu yang nggak terwujud, itu bukan berarti anak harus membayar lunas itu. Ketika kita memahami itu, kita jadi bisa berdamai dengan keadaan bahwa anakku bukan aku gitu loh. Anakku tidak harus seperti aku dan anakku berhak menjadi diri dia sendiri. Kita harus menyadari bahwa anak itu memiliki keinginan, memiliki harapan. Kita juga harus merubah pola pikir kita bahwa kita tidak boleh loh memaksakan ikan untuk memanjat pohon. Kita tidak boleh memaksakan sesuatu yang di luar kemampuan anak sehingga itu bukan membuat anak mendapatkan masa depan yang lebih baik, tapi justru membebani psikisnya hari demi hari. Kita harus menyadari anak kalau memiliki jalan hidupnya sendiri, jangan memaksakan anak untuk merealisasikan keinginan-keinginan kita, dan sekali lagi beri kesempatan anak untuk belajar mencoba, belajar untuk keliru mungkin, karena namanya belajar itu kan proses, dari tidak tahu ke tahu, harus keliru dulu, mungkin salah dulu,
kita beri kesempatan anak untuk melakukan kesalahan, kita ajak bicara, kita evaluasi bersama. Jadi anak belajar mengembangkan dirinya sendiri, anak bisa tangguh di hidupnya karena dia merasakan situasi-situasi sulit yang juga dirasakan oleh orang tuanya. Jangan malah salah kaprah, kita menganggap kita sudah susah, anak nggak boleh susah. Justru sekarang, anak harus tangguh dengan cara mengalami kesulitannya sendiri, kita percayakan ke anak bahwa anak mampu melewati itu, beri kesempatan anak untuk belajar, untuk mencoba hal baru, dan untuk menjadi dirinya, versi dirinya, bukan versi ekspektasi kita. Seperti itu sih, Mas. Oke, terima kasih buat Mbak Nisa. Benar banget apa yang dikatakan Mbak Nisa tadi. Terkadang harapan orang tua itu yang dibebankan terhadap kita karena itu adalah cita-cita dia di masa lalu yang belum tercapai gitu, dan pengen anaknya apa tadi buat eksperimen gitu ya, apa sih ya gitulah pokoknya, padahal anak punya hidup sendiri nanti ke depannya seperti apa gitu. Itu buat orang tua di sana, ingat bahwa anak itu bukan objek eksperimen panjenengan semua untuk menjadi sesuai apa yang jenengan cita-citakan dulu yang belum tercapai gitu. Langsung aja ke Mas Rizal untuk closing statement-nya, monggo. Kalau bahas parenting, ilmu saya terbatas sebenarnya. Triple seven, kalau seven pertama sudah terlaksana, seven kedua sudah terlaksana. Ingat, seven yang kedua itu cuma fondasi. Seterusnya berdirinya jadi rumah model seperti apa, terserah anak ya. Berarti 14 tahun atau kelas 1 SMP sampai 21 tahun. Berarti bukan sugesti di 7 tahun kedua itu jadi dia harus seperti apa yang kita inginkan, nggak bisa. SMP itu, kelas 1 SMP belum ada penjurusan. Tidak ada. Tapi ingat, bagi yang sudah diterapkan dengan ketat sampai dewasa pun tetap diatur, sampai salah jurusan, Mbak Rizky seorang psikiater sekarang psikolog ya pernah ngomong, nek sampean nggon renang, bapak sing ngongkon ora bisa renang, tenang ono bapak ngongkon berarti siap tanggung jawab untuk berenang. Tapi ketika itu tetap jenengan tidak kuat, mari konsul ke saya, ajak orang tuanya. Ya, saya membuka pintu untuk Anda semua. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rizal buat closing statement-nya. Buat anak dan orang tua yang ada di sana, yang di luar sana yang banyak-banyak, mesti yang intinya punya komunikasi yang jelek sama orang tua. Ingat, tidak semua orang tua ataupun anak itu tidak semua orang tua itu menerima, kalaupun mereka keras, tidak selalu kok menerima sesuatu hal itu dengan cara keras. Suatu saat pasti akan menerima dengan baik dan paham kondisi dari si anak gitu. Dan buat orang tua terhadap anak gitu juga, anak itu sebenarnya butuh komunikasi, butuh jenengan itu buka jalan untuk komunikasi yang deep gitu, yang intinya bisa curhat satu sama lain gitu. Nah, mungkin itu saja buat episode kali ini. Terima kasih buat para narasumber, buat ilmunya gitu. kita sudah apalagi saya gitu kan, yang sebelum jadi orang tua akhirnya bisa dapat ilmunya dulu gitu kan, nanti ketika menjadi orang tua ben ya setidaknya sudah pernah tahu ilmunya gitu. Nah, buat teman-teman tak ingatkan lagi, kalau kalian punya masalah tentang mental atau apapun itu yang berhubungan dengan mental, bisa hubungi langsung Mas Rizal. Informasinya sudah tak taruh di deskripsi, di Rizal Hipnoterapi. Di situ bisa kalian maksudnya kalau punya masalah atau teman kalian atau siapapun yang direkomendasikan buat datang ke Rizal Hipnoterapi ini. Oke, mungkin cukup itu saja yang bisa
kita sampaikan di episode kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.